Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai smart people, bertemu lagi dengan saya Dini dan Pak Aris Mukandi. Kita kemarin sudah membicarakan tentang Durgandini dan Durgandono yang terlahir dari seekor ikan. Ternyata itu adalah dewi yang terkena kutukan, jadi dia harus berubah menjadi ikan dan dua-duanya itu berbau amis ternyata. Dan Dewi Durgandini itu disembuhkan oleh Resi Polosoro dan melahirkan Begawan Abiyasa atau Wiyase, dan juga anak jadian-jadiannya itu yang seperti Lekotowati yang menjadi istri dari Durgandono, yaitu raja dari Wiroto atau disebut juga Prabu Matsyopati atau Matswopati. Nah, beribet namanya ya. Terus Durgandini diperistri lagi oleh Prabu Sentanu setelah Polosoro sudah pergi dari situ. Diperistri dengan Prabu Sentanu, melahirkan putra dua, Citrogodo dan Wicitrowiryo. Dan Mahabhisma itu yang sudah ada di kerajaan Hastinapura itu melamar ke kerajaan Kasi, melamar Dewi Ambika dan Ambalika untuk dipersuntingkan dengan putra Hastinapura yaitu Citrogodo dan Wicitrowiryo. Tapi sebelum menurunkan keturunan untuk Hastinapura, Wicitrowiryo dan Citrogodo itu sudah meninggal. Akhirnya sang ibu Durgandini atau Dewi Setyowati itu memanggil putranya yang seorang pendeta sakti atau resi sakti, resi suci yang bernama Wiyasa atau Begawan Abiyasa itu untuk menyambungkan atau memberikan doa-doa puja-puja mantram untuk Dewi Ambika dan Ambalika agar mempunyai putra untuk meneruskan kerajaan Hastinapura, dan lahirlah Desrarasra dan juga Pandu. Dan Desrarasra melahirkan Kurawa, menurunkan Kurawa, Pandu menurunkan Pandawa. Nah, sekarang saya ingin bertanya, ada dua pakem yang saya tahu. Kalau Hastinapura itu sempat dibagi dua kerajaannya itu. Wilayah Hastinapura kan besar ya, jadi kerajaannya katanya itu sempat dibagi dua karena Kurawa dan Pandawa itu tidak pernah bisa akur di satu tempat. Akhirnya dibagi dua dan diberikan kepada Pandawa itu yang namanya hutan Kandawa Prasta. Ya Pak ya, Kandawa Prasta untuk para Pandawa. Jadi biar pisah gitu, biar damai-damai aja. Desrarasra yang ngasih ya, Prabu Desrarasra, Raja Hastinapura. Tapi ternyata ada juga pakeman lain yang ternyata tuh yang diberikan itu bukan Kandawa Prasta, atau yang memberikan juga bukan Prabu Desrarasra. Ada kerajaan lagi yang namanya Amarta, dan ternyata itu berbeda dengan Indraprasta. Saya juga baru tahu. Dan Amarta itu yang ngasih Matsyopati dari Wiroto, Raja Wiroto atau Durgandono itu. Nah, itu saya nggak tahu cerita kronologinya gimana bisa Matsyopati memberikan ke situ. Ternyata itu beda cerita. Indraprasta dan Amarta itu beda jalan cerita, beda pakeman. Karena yang saya tahu, saya kan nontonnya yang pakeman India, saya kan nontonnya yang serial India yang bukan wayang orang Jawa. Jadi ternyata di wayang orang Jawa tuh sudah berbeda banget ceritanya. Nah, kalau yang Jawa itu gimana Pak, yang pemberian Matsyopati itu kepada Pandawa, Amarta itu? Kalau di cerita wayang orang biasanya dia dikasih judulnya tuh apa? Ya, judulnya ya bisa Babat Wonomarto atau Babat Alas Mertani, sama itu. Kalau yang ngasih di Matsya, kalau urutan ceritanya itu masih diurutkan dengan Durgandono, Durgandini kemarin. Nah, itu kan sudah diceritakan di situ bahwa Durgandini sudah dibawa ke Wiroto, anak-anaknya juga ditaruh di Wiroto, lalu pisah kan sama
Polosoro, kemudian Durgandini itu kan diperistri oleh si Sentanu. Nah, kemudian si anak-anaknya itu sebagian besar ada yang jadi Senopati Wiroto itu. Nah, terus kan ada yang makar itu anak-anaknya ke Wiroto, terus sampai jadi Geger Wiroto itu yang diceritakan kemarin. Ya. Geger Wiroto setelah anak-anaknya Durgandini itu mati, si Raja Mala, Ki Cakrawala, Pramuka Kenca itu mati semua. Terus Pandhawa atau Balawa dikasih hukum ganjar. Hukumannya harus babat alas mertani atau babat Wonomarto. Nah, ganjarannya kalau itu sudah dibabat diserahkan kepada Balawa dan Pandhawa untuk dimiliki Pandhawa. Itu sebagai ganjarannya. Jadi hukumnya babat, ganjarannya tanahnya yang dibabat itu dikasihkan Pandhawa. Kan gitu kemarin. Nah, terus Pandhawa ini kan terus berangkat. Sudah diceritakan kan di situ. Berangkat ke Amarta. Ternyata Amarta itu adalah merupakan kerajaan. Nah, sekarang mau detailnya cerita itu. Nah, itu jadi setelah Pandhawa ini ya mulai yang ini ya, Pandhawa itu berangkat untuk babat Wonomarto atau Alas Mertani. Ternyata Alas Mertani itu merupakan kerajaan jin. Jin yang di situ itu ada 5 penguasanya. Satu yang bernama itu namanya kerajaan ya, kerajaan jin. Yang satu itu yang berkuasa itu adalah Yudhistira. Kemudian yang kedua jin yang adiknya nomor 2 itu Bundan Pakso Jandu. Biasanya kalau di wayang orang itu ya, kalau di wayang orang itu Bundan Pakso Jandu atau Dandun Wacono. Dandun Wacono, Aryo Dandun Wacono. Kemudian yang ketiga itu Danan Joyo atau Kumbawali. Nah, terus yang keempat itu Sapu Jagat. Yang kelima Sapu Angin. Nah, ini yang wujud raksasa semua. Tapi kalau dipentaskan di dalam wayang orang, biasanya ini diwujudkan seperti Pandhawa. Yudhistiranya itu seperti Punto, Dandun Wacono itu seperti Bima, kemudian si Kumbawali atau si Danan Joyo itu si Arjuna, kemudian si Nakula Jagat. Nah, si yang wujud Sadewa itu dinamakan Sapu Angin. Tapi kalau di wayang orang 2 ini namanya jadi Pinten, yang satunya Tansen. Padahal itu kalau ngabarkan nama Pinten Tansen itu kan sudah nama Pandhawa. Nah, ini kan tadinya wujudnya raksasa jin. Nah, terus kalau dipentaskan diwujudkan Pandhawa, ini kan nggak pantas yang wujudnya kayak Nakula tuh namanya Sapu Jagat gitu, nggak enak gitu. Terus diganti namanya, pakai namanya Nakula sendiri, Pinten, Sansen gitu. Biasanya dikembarkan sama Pandhawa. Tapi kalau buku cerita di situ katakan itu berwujud raksasa si Sapu Jagat sama Sapu Angin, Angin itu yang berwujud Kumbawali, Danan Joyo itu biasanya wujudnya bukan raksasa. Kalau lihat namanya itu wujudnya bukan raksasa. Apa dong? Kayak apa? Kayak bagusan biasa gitu. Ya enggak tahu. Itu kalau pakemannya itu belum diceritakan dalam wayang orang. Itu kalau Dandun apa itu biasanya
namanya itu bukan raksasa. Oke, terus itu waktu membabat itu apa mereka juga dibunuh? Apa maksudnya mati sama Pandawa atau jadi abdinya? Nah, ini sudah jelas kerajaan itu toh. Nah, Pandawa yang berangkat tadi masuk pertama ke dalam hutan itu adalah Bima sama Nakula Sadewa. Masuk ke dalam hutan itu dia kan tidak tahu kalau hutan itu adalah merupakan kerajaan jin. Dia kan manusia biasa, jadi nggak ngeliat. Jadi lihatnya ya hutan biasa. Nah, dia babat di situ kan ini sudah melanggar aturannya jin itu, sehingga dua-dua si Bima sama Nakula Sadewa itu ditangkap sama jin itu. Jadi ditangkap, sudah dikasih jala, dijolo, ketangkap gitu. Kebetulan yang menyusul atau datang belakangan itu si Punto atau si Wijo Kangko sama Wijanarko atau Arjuna. Itu belakangan datangnya. Kalau biasanya itu sudah masuk Dewi Kunti apa kalau wayang wong itu Dewi Kunti melu situ. Tapi sebenarnya ini yang ikut ini harusnya si Salindri atau Drupadi. Nah, itu yang masuk belakangan. Nah, sebelum masuk menemui si Bima yang ketangkep jin-jin itu, Arjuna ini ketemu dulu dengan Jin Welawo. Jin Welawo itu punya anak putri namanya Jin Mambang. Itu pernah mimpi gitu ya, nggak tahu jin itu mimpinya gimana nggak ngerti ya. Nah, pokoknya Jin Mambang itu ingin menjadi istrinya si Janoko atau si Arjuna atau si Wijanarko. Nah, terus bapaknya mencari si Arjuna sampai bisa kebawa ke rumah, akhirnya dikawinkan ini. Dikawinkan setelah tahu tujuannya itu datang masuk ke wilayah Wisomarto itu apa, dikatakan bahwa harus babat. Nah, terus sama Jin Welawo ini si Arjuna itu dikasih pusaka Suket Kolonjono dengan Lengo Pranowo. Suket Kolonjono itu bisa momor atau berkumpul dengan para jin. Kalau Lengo Pranowo itu kalau diusap di mata gitu jadi kelihatan yang tadinya hutan sebenarnya itu adalah kerajaan, jadi terus kelihatan aslinya. Nah, maka si Arjuna terus berangkat bersama Kuntadewa itu menemui si Bima. Ketemunya pun Bima sudah dijolo, tidak kasat mata, nggak kelihatan, cuman gereng-gereng aja gitu. Si Arjuna pakai pusakanya itu bisa melihat bahwa si Bima itu lagi dikurung oleh para jin itu, ditolong. Setelah ditolong bisa lepas dari kurungan itu, jalan itu, terus dikasih minyaknya sekalian. Kasih jadi Bima, Nakula Sadewa tahu kalau di situ itu bukan hanya hutan tapi merupakan suatu kerajaan. Nah, baru dia masuk ke dalam kerajaan itu, masuk, akhirnya bisa ketemu antara 5 ini. Kalau itu perkembangannya dalam Wayang Wong itu si Arjuna itu masuk ke Taman Madukara dulu, tamannya Danan Jaya atau si Kumbawali, masuk ke situ. Terus merebut putri-putrinya juga gitu. Akhirnya 5-5-nya ini ketemu, Jin 5 sama Pandawa 5 ini ketemu sampai terjadi perang. Jin-jin ini bisa dikalahkan. Nah, setelah dikalahkan dia terus meninggal jadi satu dengan Pandawa. Yudhistira menjadi satu dengan sejiwa sama si Puntadewa atau Wijo Kangko.
terus si Dandun Wasono atau Bundan Rekso Jandu itu sejiwa sama si Brotoseno atau Wijoseno ya. Terus si Kumbawali atau si Danan Joyo ini menyatu sama si Wijanarko. Sapu jagat, sapu angin itu diwujudkan Nakulo Dewa kan dengan nama Pinten Tansen. Ini terus menyatu dengan si Nakulo Sasulo, menyatu di situ. Akhirnya terus dengan menyatunya itu kegaiban terjadi, hutan itu tidak berwujud hutan, terus jadi nampak kerajaannya Wisomarto atau Wonomarto atau hutan Martani itu. Terus wujudnya kerajaan kelihatan, nampak kemanusan itu, nampak di mata orang. Itu kan terjadi miliknya dia. Di babat tadi sampai perang-perang tadi itu kan hukumannya, berganjarannya kan itu sudah jadi diserahkan kepada Pendowo kan. Terus akhirnya ini kerajaan siapa yang harus menjadi raja, akhirnya terpilih gak mau satu-satunya, soalnya saling toleran toh. Untuk Dewa jadikan gak mau, soalnya ini yang lebih berat kerjanya ini si Bimo gak mau, kakaknya itu kamu, saya yang jadi raja. Nah udah akhirnya diputuskan. Itu yang memutuskan kalau Wayang Wong bisa dia memutuskan sendiri atau diputuskan oleh si Majapahit bahwa rajanya 5, yang pegang kekuasaan adalah si Yudhistira, bagian hukum ini si Bimo, Arjuna, nah itu jadi senopatinya itu. Tapi yang jelas yang jadi raja pegang kekuasaan itu si Puntadewa atau si Wijokangko itu terus pakai nama Yudhistira juga. Nah terus si Bimo tetap pakai namanya Bimo. Nah kalau pakai dia lagi nyamar atau apa gitu kadang pakai nama Bundan Rekso Jandu itu atau Dandun Wasono itu kalau dia nyamar malahan. Kalau nggak nyamar tetap Bimo karena Werkudara itu. Itu berarti kalau sudah jadi raja itu di Pakomanyang ini, terus kan mereka kan itu lagi ngumpet itu kan Pak, setelah Bali Sigolo-golo kan. Bali Sigolo-golo itu nggak ngumpet, dia pergi, maksudnya iya, dikira mati. Nah terus dia tidak mau menampakkan diri atau tidak mau menunjukkan kalau dia itu masih hidup kan, Pandawa itu. Ya biar puas lah yang membunuh, nah, itu dia pergi. Dia ngumpet kan jadinya. Jadi maksudnya kalau udah jadi gitu terus dia terdengar kan pasti, oh Yudhistira sudah menjadi raja di Amarto, di Wonomarto itu. Nah terus kerajaan Hastinapuranya tahu nggak tuh? Loh, tahu, masih tahu dong itu kalau sudah ada kerajaan gitu, tahu kan. Bahkan ada yang disanggit atau dibuat lagi ulang dari Wiroto, itu dikasih hadiah itu, dia datang ke Astina minta izin sama si, nah minta restu sama para pebundan Astina. Itu ada yang digituin, itu tak bikin begitu dulu di wayang Sekar Budaya Nusantara, jadi juga gitu datang minta izin. Tapi kalau bukunya itu nggak pakai izin ya, dari sana langsung ke Amarta. Terus tahu-tahu ya nggak ngerti, taunya ya kalau sudah jadi negara ada rabunya ya mesti tahu toh. Nah tahu kalau itu si Pendowo, nah padahal Pendowo kan dikira sudah mati, ya itu hidup ya malah seneng, si Bismonya seneng, si Dasawarasanya seneng, hanya Kurawonya yang dendam masih. Tapi terus baru yang buat
Dadu itu ya. Oh, bau itu, nah itu terus ada cerita apa-apa, ada Pantokromo, ada ini, ada itu lakon-lakon banyak lahirnya di Abimanyu, yang ini, yang itu banyak banget ceritanya kok. Nah kalau itu sudah selesai nanti terus baru nginjak cerita Joro Sando, Sesaji Raja Surya. Habis Sesaji Raja Surya kan terus si Kurawa itu melihat keadaannya Amarta itu jadi pengen gitu. Nah, terus dia dadu baru Oh itu malah Abimanyu udah lahir dong berarti. Maksudnya yang Joro Sando itu berarti Abimanyu udah lahir. Duh iya. Oh kalau itu, nah kan balik lagi kan kalau yang gua tahu ya, yang aku tahu tuh belum lahir, dia masih baru malah pas dia mau pergi dihukum 12 tahun itu baru hamil si Sembodro. Ya itu ada yang begitu. Iya. Pakeman itu banyak kan. Itu banyak itu terus dititipkan ke Dwarawati kan oleh Pakeman itu. Ya itu makanya ada cerita-cerita itu dulu. Terus akhirnya cerita-cerita itu sudah banyak sekali, akhirnya terus ada cerita Joro Sando. Iya. Nah, terus habis Joro Sando Sesaji Raja Surya, terus Dadu. Kalau Dadu itu sudah terakhir ceritanya Amarta, Pandawa pada diusir sama disuruh bersembunyi dalam 1 tahun. Diusir 12 tahun, nah, itu baru itu. Jadi yang maksudnya yang ada cerita ini ini kejadian-kejadian itu setelah Amarta ini udah bangun kan. Iya. Oke. Terus aku mau tanya lagi, setelah yang 12 tahun dihukum 12 tahun itu Pandowo sempat ngumpet di itu juga nggak sih, di Wiroto juga nggak sih yang berubah jadi? Kalau yang Pakem itu nggak tahu, aku nggak tahu tuh Pakem mana, pokoknya intinya aku nanya ngumpet lagi nggak setelah itu. Kalau yang sebelumnya kan sempat ngumpet kan, maksudnya menyamar di Wiroto itu, terus sampai akhirnya Bimo dijadikan. Nah iya itu yang Pakem Mahabharata itu, jadi Joro Sando apa itu sudah masuk ke Mahabharata, Pandawa Dadu itu sudah masuk Mahabharata. Tapi kalau Pakem Jawa, Pandawa Dadu itu diulas lagi lah, di beberapa macamnya, ada Kresna-Duta dan lain sebagainya nantinya kan. Nah itu bisa diatur lagi, pokoknya yang penting sudah ada beberapa cerita setelah Amarta jadi. Nah, terus Pakem kalau sudah Pandawa Dadu itu diusir, itu umumnya itu pakai Pakem Mahabharata lagi atau Pakem Mahabharata Basa Jawa Kawi. Nah dari itu diusir itu terus dia kan pergi masing-masing ke hutan sampai dengan ke Sendang yang mati semua itu, terus ketemu dewa ini terus ke kerajaan Renggondani, Arimbi. Setelah itu terus ke kerajaan Eka Cokro, ya tahu ya Eka Cokro Prabu Boko. Nah habis itu pergi lagi sampai Suwito ke Wiroto. Iya terakhir itu yang Janoko jadi juga. Itu sebenarnya cerita masuk ke Wiroto, dia menyamar itu kan sama dengan Geger Wiroto ini juga menyamar. Itu sama juga cerita Ekoloyo sama Palgunadi. Jadi kalau ngomong soal Palgunadi jangan disambungkan dengan Ekoloyo. Sebab Palgunadi itu ceritanya ngambil dari Ekoloyo. Tuh. Sanggitan dari Ekoloyo itu. Nah ini juga gitu. Oh oke, nah jelas semuanya. Jadi ya sangat berperan juga Durgandono di sini ya, maksudnya Prabu Matsuyapati juga. Selain dia memberikan
Wonomarto itu dia juga ikut membantu ya, waktu Baratayuda juga dia ikut membantu juga kan menjadi pasukan Pandowo itu. Pakem yang Matsowati Durgandono itu sebenarnya malah ada cerita lagi yang si siapa Durgandini itu dibawa ke Wiroto, itu masih di situ si Polosoro. Itu Polosoro itu sebelumnya habis mengobati Durgandini itu ke daratan, ya ke daratan, perahunya ini kena arus Sungai Jemuna, nabrak batu besar, pecah ujung perahunya, Cantik namanya itu, sama kemudinya itu jadi orang namanya Ki Cokoruwo Rarupo Kejo. Nah, itu diambil sama Dewi Kakayi diambil anak. Nah, terus nanti dibawa ke Polosoro yang sudah menjadi raja di Gajahhoya. Terus diakui anaknya si Polosoro, anaknya Durgandini. Terus penyakitnya si Durgandini itu dimakan sama itu yuyu, piting yang namanya Watari. Dewi Watari itu anaknya Rekoto. Dewa Rekoto, dewa air itu ditelan sama kepiting itu, terus lahir si Rekotowati sama si Rajamala. Terus penyakit lainnya, ubo-rambe lainnya itu ada yang jadi orang juga tanpa dimakan ikan. Ya pokoknya jadi orang. Nah, belatungnya gitu namanya ya, itu belatung atau sarjen itu yang buat musab itu. Nah, itu ada yang jadi Setotomo. Nah, Setotomo ini nantinya jadi bupati di Wiroto. Nah, Setotomo itu nanti punya anak si Nirbito, wadahnya Wiroto sampai dengan akhir itu ada. Itu bukan yang Seto anaknya juga. Kan Seto sendiri, Seto Utara Prasangka sama si Utari itu yang anaknya Matsopati. Kalau yang ini anaknya Durgandini, anak jadian tapi sudah diakui sama si Polosoro jadi anaknya. Nah itu pada waktu dia dibawa ke Wiroto itu ada ceritanya lagi. Kalau Pakeman yang ini terusannya, Pakeman yang Babat Wonomarto ini terusannya ini, sebelumnya Babat Wonomarto ini kan berada di Wiroto semua itu, ditemukan oleh Durgandono. Durgandini dibawa ke Wiroto. Nah, pada saat di Wiroto ini kalau ini Abiyasa masih bayi. Jadi kalau lahir itu Pakeman yang lain kan lahir sudah dewasa. Itu. Nah kalau ini masih bayi, jadi dibawa ke Wiroto. Nah pada suatu saat Sentanu Raja Astina itu baru ditinggal mati oleh si Dewi Gangga. Dewi Gangga mati kunduran katanya, habis melahirkan si Dewa Broto Bisma itu. Nah ini terus Bisma ini nangis terus kan, masih bayi juga. Dibawa cari sopo sing kudu nyusoni gitu. Datang ke Wiroto, ketemu sama Durgandini. Sama Matsyo ketemu. Ini minta tolong, ini anakku nangis terus, ini siapa yang nyusoni ya, demi kemanusiaan. Durgandini yang nyusoni Bisma. Jadi Bisma sama Wiyasa ini kan satu sesepan, namanya sedulur tunggal sesepan itu. Ini si Wiyasa sudah menyerahkan hak hidupnya itu kepada Bisma juga kan. Nah, sejak itu Bisma diurus sama si Durgandini di situ. Diurus
Durgandini sampai pada suatu ketika Porosoro pulang melanjutkan perjalanan hidupnya sesuai dengan kodratnya, bawa si Biyoso. Durgandini yang sudah pulih menjadi perawan kalau di situ kan. Nah, ini didatangi lagi sama Sentanu, bapaknya si Bisma yang dimong dia, diambil istri. Nah, jadi ngambilnya itu di situ. Setelah tapi nggak diperlihatkan dong anunya, Bismanya sumpah dan lain sebagainya. Nah, itu beda lagi kan Pak kemana? Iya dong, dia nggak sumpah dong. Kalau di situ ya sumpah mungkin di tempat lain nggak tahu, tapi bukan masalahnya. Masalahnya bukan itu. Loh, kalau Pakem ini Bisma itu kawin nikah kan, ya kan? sama Ambo, Ambiko, Ambaliko, ya toh. Si Ambiko itu didapatkan Citragoto Wicitrawirya. Tapi sebelum dia diterima, ini harus dikawinkan dulu. Gak mau si dua orang ini, kakakku belum kawin kok, kamu harus kawin. Yalah, kawin sama Ambo. Kawin sama Ambo, habis perkawinan si Bisma ini pergi. Hatinya itu sudah ingin menjadi brahmacari, ingin wadat. Diikuti itu terus dikasih panah itu, pulang nggak kamu, pulang nggak, wujud itu kayak Sumantri. Nah ikut sampai dengan mati. Udah matinya si Ambo di situ bukan mokso, membakar diri terus masuk ke Sri Kandi kan. Nah bukan itu, tidak lagi pokoknya. Makanya Bisma di situ ya punya istri, jadi bukan wadat. Iya, dia mau sumpah. Nah itu kan pakemnya itu sudah pakem Jawa, sudah dimasukkan ke basa Jawa Kawi, terus dimasukkan ke basa Jawa, terus dimasukkan ke basa Jawa Lancar itu dan lain sebagainya lah, pokoknya udah dijadikan pakem perjalanan. Itu udah masuk ke balai pustaka juga nggak? Udah termasuk itu balai pustaka. Itu ngambilnya juga dari itu, dari yang itu bukan ngambil. Balai pustaka juga ngambil nganu juga, itu kan juga kumpulan. Ngambil dari Mahabharata yang bahasa ini, ngambil ini kan sudah ada. Ini juga dikumpulin aja di situ. Terus diolah, terus dikeluarkan buat dalang, keluarkan buat pentas, wayang kulit. Terus akhirnya jadi pakem wayang orang. Nah, wayang orang itu pun tidak harus itu terus kan, ambil pakem yang lain juga. Pakemnya banyak, makanya tidak bisa dipermasalahkan kalau nggak bisa diperdebatkan gitu, karena gini yang aku tahu tuh kan gini, itu aslinya kayak gini ya, itu yang buku satunya, kamu harus baca buku yang lain lah kan, biar kelihatan pintar lah, biar nggak terlalu berdebat banget gitu ya. Banyak kan akhirnya cerita wayang orang itu ya kalau nggak ada yang gitu ya ceritanya ya cuman satu Mahabharata saja. Iya. Mahabharata paling bedanya dengan Mahabharata bahasa Jawa. Dua, kalau nggak ada itu tadi loh, nggak ada bangsanya Purwosarito, Purwokondo, Arjuna Sosro, pakem-pakem itu nggak ada. Nggak ada ya wes. Itu aja jadinya. Ini kan terus jadi berkembang, terus masuk ke Nusantara itu kan sudah berkembang. Oke, sudah jelas ya. Wonomarto atau Kerajaan Amarta dan Kerajaan Indraprasta itu berbeda. Pemberinya juga beda. Yang satu si Destarastra, yang satunya Matsyopati atau Durgandono itu tadi. Kandawa Prasta itu bukan di Wonomarto itu ya juga.
suka disambung-sambung oleh pementasan-pementasan wayang wong atau pementasan wayang purwo, suka disambung-sambung. Pemberian matsya itu jadi amarta. Setelah punya amarta baru si memberi Kandawa Prasta itu baru dibakar. Jadi Kresna sama Arjuna itu diminta oleh Dewa Agni untuk membantu membakar Kandawa Prasta. Disambungin ya. Itu intinya biarpun disambungin, intinya yang ngasih itu beda ya kan. Matsopati dan juga makanya kalau nonton wayang wong atau wayang kulit itu, kalau dia ceritanya itu Babat Wonomarto, itu harusnya yang ngasih Matsopati. Kecuali itu bisa saja yang namanya Pakem Pedalangan itu dengan kreativitasnya dalang atau sutradara itu bisa saja disambung. Habis dikasih sama itu, terus dia dikasih sama ini, makanya ada Ngamarta, terus baru bikin Kedaton Indra Prasta. Itu disambung kan, itu kreativitasnya. Iya, biar panjang juga memang yang kulit kan harus panjang kan biasanya dulu, sekarang mah nggak bisa. Oke, sudah jelas ya, dan terima kasih yang sudah melakukan observasi. Tunggu episode selanjutnya lagi yang membicarakan tentang cerita-cerita pakeman wayang yang tentu banyak banget dan yang kita suka agak ketelisut, suka agak ketuker-tuker gitu. Nanti akan ada lagi. So, terima kasih yang sudah menyaksikan. See you next episode. Bye bye.